Jadi kalau tanya caranya itu mungkin yang sudah punya kurikulum sehat itu tahu caranya. Kalau Gus Baro kan baru bikin. Begini ya, sebetulnya saya baca di kitabnya Imam Al-Ghazali di bab syukur ini. Ada kata-kata wa amal izu wal jah fabiyat faul mu'min dari syururul zalim atau syururul fasik dan sebagainya. Di situ terus beliau menerangkan jah itu milkul qulub. Beliau mencontohkan kalau sahibud darohim itu tasakharat lahul qulub, redaksi beliau. Artinya begini. Tadi kan beliau Kiai Haji Najih menyimpulkan banyak bahwa sebenarnya demokrasi itu masih bisa kita lawan, yaitu kalau kita mayoritas dan santri memposisikan diri sebagai subjek atau pelaku sejarah, kita hidup bahagia, kita hidup tentrem, kita hidup punya power, insya Allah kita didengar. Karena ciri demokrasi itu adalah mendengar mayoritas. Problemnya kita menjaga mayoritas saja tidak bisa. Padahal kata Nabi alaikum bil jamaah. Saya punya pengalaman begini, saya di Jogja ini. Orang salafi wahabi, bukan salafi kayak pondok kita. Sekarang bahasa ini kacau. Sekarang bilang salafi kalau dalam bahasa jurnalistik itu wahabi. Padahal kita dulu ya pondok salafi. Begini, saya ketika ngalami fit and proper test ketika jadi ahli tafsir itu, mereka punya penafsiran ala wahabi misalnya atau ala apa. Kalahnya mereka adalah faktanya dulu mulai penafsiran Kemenak itu dulu yang bikin era Muti Ali. Termasuk ada sekian juz yang Mbah Zubair ikut nulis, kata Mbah Mun juga ikut nulis. Itu sudah sinkron dimaknai ala ahli sunnah wal jamaah. Mulai masalah hiyat, ain dan sebagainya. Tapi sekarang di terjemahan Wahabi yang dikirim ke kita yang edisi Indonesia, mutasyabihat itu sudah dimaknani ala mereka. Caranya ngelawan gimana? Karena kita ini sudah didoktrin ya tadi oleh Gus Najih oleh sebagainya, nggak boleh Wahabi. Kitab itu tidak payu. Yang payu itu ya karangannya Kiai Bisri, nopo karangannya Kiai Misbah. Yang cara maknanya ala kita. Itu yang lewat buku. Belum yang lewat pengajaran. Terutama kita ngaji Mbah Mun, ngaji Gus Najih, ngaji semua ulama-ulama. Artinya begini. Sebetulnya ini pasar bebas. Siapa saja bisa jadi idola. Kalau kita menunjukkan kapasitas kita fauqahum dengan argumentasi ilmiah yang baik, insya Allah kita dipakai. Kedua, jangan terbiasa minta tolong pemerintah, ini repot nanti. Jadi kalau setiap kurikulum kita membayangkan pemerintah mengasisi kita, jangan. Kita punya syaukah bahwa kita punya otoritas fiqhiyah dengan tanda kutip yang memaksa pemerintah mengiyakan kita karena kita ahlinya. Dan itu yang diinginkan para kiai ketika bikin MA. Sarjana S1 fikih itu kalau yang di kampus-kampus nggak tahu fikih, mau kitab ya iso. Kira-kira lam tarodaman yang dibaca lam tardiman tadi. Tapi mereka fatwa fikih dan mereka nyebut Ghazali, Syafi'i itu tanpa pakai imam. Karena mereka katanya wahum rijal wa nahnu rijal. Tapi uniknya karena ini ketika di Jogja di Jakarta ada orang-orang alim yang baca fikih dengan fasohah, dengan kelihatan mahir, mereka yang pakai kita. Makanya benar Imam Ghazali, kita punya jahmannya bisa mengendalikan hati liwat syaukah, syafaqatul ilm atau barukatul ilm atau satwatul ilm. Pasti agar ja'al haqqu mesti wazahaqul batil. Dan kita harus punya kekuatan itu, idharul ilm. Makanya kata Imam Fathul Bari, itu orang alim diantara keharusannya adalah syaharo nafsahu litasaddi anhu. Sebagaimana Nabi juga tasaddi bin nubuwah, tahaddi bin nubuwah. Dan itu Imam Ghazali secara fasih mengatakan ketika amal sirri dan amal alaniyah itu bertentangan, kata Imam Ghazali, wa ayu mansibin sing fauqa darujatil anbiya, dan mereka amalnya alaniyah liyuqtada bihim. Jadi menurut saya, misalnya Anda hidup di daerah yang salafi, gak iso ahli tafsir dari kecangkeman ngomong apa? Tafsir. Baca saja tafsir Dawi, baca secara fasih, secara benar. Kalau perlu, kalau mereka nggak mau ya ditantang. Mereka pasti tidak bisa. Akhirnya kita punya syaukah. Saya punya pengalaman begitu, misalnya tadi mereka misalnya tanya, Pak Bah, menurut kamu cindil tikus itu gimana? Saya tanya, ayatnya apa yang dipakai menghalalkan itu? Kula ajidu itu. Mereka baca ayat tentang sifatun nabi, wa yuharrimu alaihimul khobais. Terus tak bacakan takrib, diantara yang haram adalah istaghbasatul arab min ahli sarwah begini. Mereka nerima. Nah begitu juga masalah kurikulum. Kurikulum itu kalau pondok-pondok sebesar Mbah Mun, Salafiyah, Situ Bondo,
Kalau yang punya kiai top itu bisa menentukan kurikulumnya sendiri, termasuk sekarang MA yang di sini, di Gus Naji, di Sahal, terus di Mus. Karena kita populer, tentu populer kita ada hadun nafsi, saya yakin ada hadun nafsi. Itu supaya tadi, ithar. Kalau ada ithar pasti yang lain itu ya kelip-kelip gitu. Makanya syarat kebenaran lidhirahu ala dini kulli. Saya masih ingat ketika ngaji bangun, ulama itu butuh ithar. Tunjukkan kalau kita ini benar. Nanti pasti wazahakul batin. Problem kita kadang tidak punya kemampuan ithar. Ini saya menjadi ingat ketika Gus Naji cerita ateis. Saya pernah ketemu pakar ateis. Dia nantang saya begini, Pak Bak, saya mau iman. Sarannya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, konsep Tuhan. Yang seperti yang diceritakan Gus Naji. Cuma yang nemuin saya enggak, yang kader enggak, ya orang dalam lah. Saya tanya begini, kamu mau saya bacakan Quran? Mau saya. Terus saya baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu ayat yang menjadikan Jubair bin Ut'im menjadi muslim. Jadi menurut kamu al-adam, sesuatu yang nihil, yang enggak ada itu apakah bisa menjadi pengaruh bagi sesuatu yang ada? Kalau sebelum dunia itu al-adam, berarti ini ada adam yakhluqu maujudan. Ada sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang ada. Itu aneh enggak? Ya aneh, Bapak. Lah ya anggap saja Tuhannya orang Islam itu musabbibul asbab atau khaliqul asya. Oleh kita zaman saya ngaji disebut wajibul wujud. Yang namanya barang kadung ada, pasti penciptanya itu wujud. Bagaimana mungkin al-adam yakhluq, sesuatu yang enggak ada menciptakannya ada? Oke, berarti Tuhan itu ya Pak. Iya, ya itu namanya Tuhan. Terus Islam menamai itu Allah. Ternyata mereka menerima. Dan di sini adalah karomatul Quran, mukjizatul Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya mereka bisa infika kok. Ba'dal tabayyun, ba'dal bayyinah itu bisa infika. Problemnya kadang santri itu tidak punya kemampuan bayyinah. Dan itu harus dilatih. Wal kitabil mubin, kemampuan ibanatul ahkam. Coba kalau sampean ngaji misalnya mafahim yajibu antusoha, itu kan kelihatan urut masalah wasilah, masalah apa. Ketika beliau menerangkan selama ini kita ditakfirkan karena tawassul. Dalil mereka kan orang-orang kafir mengatakan ma'anak buduhum illa liqarribuna ila wahiya zulfa, bahwa tawassul itu fi'lul kufar. Said Muhammad secara gamblang menerangkan mereka itu bohong. Kalau demi Allah itu mereka bohong. Buktinya ketika kita misoi berhala mereka malas misoi Allah. Kalau Allah indahum a'la wa ajal, mereka tidak akan nasoro ilahatahum atau alihatahum, yaitu asnam, demi nolong asnam saja sampai misoi Allah. Artinya mereka mengatakan asnam itu nyembah asnam demi Allah itu bohong. Kalau Allah betul yang mereka idolakan, yang mereka agung-agungkan, tentu ketika berhala dipisoi nggak malas misoi Allah. Tapi ternyata mereka misoi Allah, berarti kan Allah ahqaru indahu adallu indahu. Terus secara fasih menerangkan gitu, dan itu nyata sampai kita diberi ayat wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbuha adwam. Terus beliau cerita ketika perang Khandaq, Abu Sufyan zaman kafir itu bilang lanal uzza wala uzza lakum, bangga bela-belain Uzza. Tapi mereka enak saja ngomong ilal yuqarribuna ila wahi zulfa. Kata Sayyid Muhammad, itu omongan mereka itu bohong. Kenapa dipakai dalil untuk mengkafirkan orang yang seperti itu? Nah, itu namanya kuwatul bayan. Ini menurut saya santri itu harus punya kuwatul bayan. Karena lewat bayan ini kelihatan fasih. Ya tadi misalnya ada orang mau masuk Islam terus kamu bilang ayo ngopi dulu, itu kan murtad. Kata Imam Bajuri, alasannya membiarkan sekian menit ibqa alal kufri, harus langsung kamu syahadatkan karena ibqa alal kufri adalah kufrun misalnya. Ya, itu kan fasih. Terus, nah dengan kefasihan orang bisa menerima. Nah kalau sudah menerima, fa innal uqul mutarratun ala qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu pasti mutarrah ala qabulil haq. Ini kita harus dipakai sangu kita ketika di mana-mana. Sehingga kita tidak usah khawatir ada kompetisi kurikulum, kompetisi liberal, kompetisi sekulerisme. Kita yakin wayak bawahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetap kita yakin, tapi tentu kita harus berjuang, harus melakukan sesuatu. Ya, saya kira demikian ini saran saya untuk solusi itu. Karena sebetulnya faktanya begitu kan. Barokahnya kiai-kiai punya kecakapan leadership. Siapa yang nggak ngakui tokohnya Mbah Mun, tokohnya Kiai Asad? Akhirnya negara mendengar sampai dibikinkan MA. Bahkan ada gosip ya, semoga ini nggak benar, semoga hoax. Katanya didirikannya MA itu termasuk orang-orang yang dulu dirikan kampus-kampus untuk kajian Islam itu kepengen tobat katanya. Sehingga fan fikih atau fan Islam dikembalikan ke ahlinya lagi di pesantren. Makanya ini saya mohon sekali anak-anak MA di mana saja tunjukkan kalau kita beri amanat ini benar-benar fakih, yang ahli fikih, yang tasawuf benar-benar tasawuf.
Kata beliau cirinya agak seneng uang tadi. Dan sebagainya dan sebagainya. Saya mohon sekali ini kompetisi, kata istilahnya fi medanin wasik lah, kita ini di medan yang wasik, kita kompetisi dan insya Allah barokatul ilm, barokah ulama kita, barokatuh, apalagi kita didoakan Rasulullah ala khulafai rahmatullah, insya Allah lah kita baik-baik saja. Sekian dari saya.